Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah, investor dana syariah. Kemarin saya dapat link bahwasanya YouTube Dana Syariah sudah bikin video baru ya. Bikin video pengumuman dan sedikit klarifikasi. Tetapi masih general kawan-kawan. Dan banyak dari kita, para investor atau lender dana syariah, itu menuduh atau menduga bahwasanya dana syariah proyek-proyeknya itu fiktif. Alasannya adalah ketika saya menganalisa, ketika saya mengingat-ingat sebelum bulan 8, saya sempat menghitung jumlah proyek saya. Dikarenakan saya gabung di DSI itu sudah 3 tahun kawan-kawan. Mei 2022. Dari pendanaan 1 juta sampai terakhir bulan Juni itu 380 juta. Bulan Juli saya mulai tarik dan tidak bisa. Artinya dari Mei 2022 sampai Juni 2025 total pendanaan saya 380 juta. Dari 380 juta tadi, saya hitung jumlah proyek yang saya ikuti dan jumlah proyek yang sudah selesai. Yang sudah selesai, saya sempat hitung, itu jumlahnya 80-an. 80-an proyek yang sudah selesai. Dan proyek yang masih berjalan, itu yang saya ingat masih ada 70-an. Dari pendanaan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, paling tinggi 30 juta. Mengapa beda-beda? Karena begini kawan-kawan. Dana darurat saya itu sekian. Ketika dana darurat saya itu lebih dari 1 juta, maka yang 1 juta itu langsung saya pindahkan dari tabungan ke dana syariah untuk saya investasikan. Makanya rata-rata saya berinvestasi itu kecil-kecil, 1 juta. Nanti 5 hari kemudian 1 juta, 3 hari kemudian 1 juta, seminggu kemudian 2 juta. Saya ikutkan proyek. Dan proyek itu kan variatif ya. Paling sebentar 2 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang maksimal 1 tahun. Makanya selesainya beda-beda. Ketika selesainya berbarengan, maka saldonya menjadi banyak. Ketika saldonya mendadak banyak, saya akumulasi saldo tadi, saya investasikan kembali. Kemudian dari 70 pendanaan yang berjalan, saya coba hitung dalam 1 bulan berapa kali saya dapat transferan dari Dana Syariah Indonesia. Saya hitung rata-rata kawan-kawan, dari 1 bulan, dari pendanaan 380 juta, saya dapat imbal hasil itu dalam 1 bulan 17 kali. Kadang 16 kali, kadang sampai 20 kali. Mengapa beda-beda kawan-kawan? Dikarenakan memang setiap bulannya ada proyek yang selesai. Dan setiap bulannya saya melakukan pendanaan pada proyek baru. Nah, cara mengetahui apakah proyek-proyek dari dana syariah itu fiktif atau tidak adalah begini kawan-kawan. Mumpung kolom YouTube Dana Syariah itu sudah dibuka komentarnya, saya akan bertanya banyak. Saya akan bertanya kepada Dana Syariah masalah tuduhan kami, tuduhan kita para lender, bahwasanya proyek-proyek Dana Syariah itu banyak yang fiktif. Dan kita minta kepada Dana Syariah, kita buka portofolio kita. Di situ ada sertifikat ya, ada sertifikat akadnya. Di situ dicantumkan lokasi
lokasi proyek itu hanya daerahnya saja kawan-kawan. Misalnya daerahnya Bogor, ya hanya dituliskan Kabupaten Bogor. Bandung, Bandung. Lampung, Lampung. Medan, Medan. Tapi tidak dituliskan alamat lengkapnya. Alamat proyek tadi. Di jalan apa, nomor berapa, desa apa, kecamatan apa. Itu tidak dituliskan kawan-kawan. Nah, untuk membuktikan apakah proyek itu fiktif atau tidak, saya sendiri itu proyeknya ada 70-an. Saya minta semuanya. Saya minta semua alamat dari 70 proyek. Kemungkinan besar tidak diberikan. Kemungkinan besar tidak diberikan. Tapi jadi keajaiban seandainya diberikan ya. Saya mulai berandai-andai kawan-kawan. Saya proyeknya, saya dapat informasi lokasi proyek dari 70 proyek yang saya ikuti. Lalu saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan yang tinggal di Lampung, yang tinggal di Bogor, Bandung, di mana proyek-proyek yang saya ikuti. Dan saya tuliskan alamat lengkapnya. Kemudian kawan-kawan yang proyeknya itu ada di kota kawan-kawan masing-masing, kita datangi lokasi tersebut. Betul tidak bahwasanya proyek itu ada di jalan ini, ada di RT RW ini, nomor ini, di desa kecamatan ini. Kalau ada, kalau benar bahwasanya sesuai dengan alamat yang dituliskan oleh Dana Syariah itu memang ada proyek, dan ketika kita menemui developer, kita sekalian tanya, apakah developer ini menggunakan dana dari Dana Syariah supaya proyek ini berjalan. Kalau iya, berarti proyek ini real, benar, nyata. Tapi bila alamat yang kita tuju, satu tidak ada, yang kedua kalaupun ada, kemudian dari developer itu jawabannya mereka tidak menggunakan Dana Syariah untuk menjalankan proyek, maka proyek itu fiktif. Misal dari 70 proyek yang saya danai, 40 proyek ada alamatnya. Kita bisa bertemu dengan developer, dan jawaban dari developer bahwasanya mereka meminjam dana dari Dana Syariah. Maka yang 40 ini real, proyek real. Sedangkan yang 30 proyek alamatnya yang sesuai dengan alamat yang dituju, yang diberikan oleh Dana Syariah, tidak ada proyek. Apalagi kita tidak bisa bertemu dengan developernya, maka proyeknya fiktif. Jadi demikian kawan-kawan. Demikian itu adalah cara untuk mengetahui, untuk memastikan apakah proyek-proyek dari Dana Syariah ini fiktif atau tidak. Di video yang lain saya akan membahas tema-tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.